Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Arah reformasi birokrasi BPS Kota Ambon dibagi menjadi dua bagian. Reformasi birokrasi general merupakan upaya perbaikan internal BPS Kota Ambon yang akan menjadi hulu dari arah reformasi birokrasi. Yang pertama adalah area manajemen perubahan, yang fokus ke perubahan pola pikir dan budaya kerja. Yang kedua adalah area penataan tata laksana, yang berguna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Yang ketiga adalah area penataan sistem manajemen SDM, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM BPS Kota Ambon. Yang keempat adalah area penguatan akuntabilitas, yang berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPS Kota Ambon. Yang kelima adalah area penguatan pengawasan, yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam adalah area peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti penyusunan kebijakan standar pelayanan, peningkatan budaya pelayanan prima, pelayanan statistik terpadu, layanan statistik melalui website, media sosial, dan WhatsApp, adanya survei kepuasan layanan, serta layanan pengaduan melalui SPAN lapor. Arah reformasi birokrasi tematik lebih spesifik dan berfokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung ke masyarakat. BPS Kota Ambon turut serta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengentasan kemiskinan. Pertama adalah pendataan Reksoksek atau registrasi sosial ekonomi yang diselenggarakan untuk menyediakan satu data sosial ekonomi penduduk yang lengkap dan akurat. Data Reksosek ditujukan sebagai bahan perencanaan program kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, pendataan Susenas. Data Susenas akan menghasilkan berbagai indikator, salah satunya tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Indikator ini yang akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi pembangunan. Yang ketiga adalah pendataan Sakernas. Data Sakernas akan menghasilkan berbagai indikator, salah satunya tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah. BPS Kota Ambon menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia. BPS Kota Ambon menyediakan data PDRB Kota Ambon yang bersumber dari berbagai macam survei yang dilakukan BPS. Data PDRB memuat informasi jenis-jenis lapangan usaha beserta seberapa besar kontribusinya dalam pergerakan ekonomi suatu daerah. Data PDRB dapat dimanfaatkan oleh investor dalam menentukan tujuan investasi. Digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Oleh sebab itu, layanan BPS Kota Ambon juga menerapkan kemajuan teknologi informasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan data. BPS Kota Ambon berperan dalam membina organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral. BPS Kota Ambon mengajak dan mendorong OPD Kota Ambon untuk senantiasa menghasilkan data sektoral berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Dalam pemenuhan prinsip-prinsip data tersebut, BPS menyediakan website Indah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan data yang berstandar serta untuk menyusun metadata statistik. BPS juga menyediakan layanan rekomendasi statistik bagi OPD yang hendak menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Peran BPS Kota Ambon dalam pembinaan statistik sektoral telah menghasilkan outcome yang membanggakan.
Pemerintah Kota Ambon berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Anindita Wistara Data dari BPS Republik Indonesia sebagai wujud apresiasi atas komitmen dan capaian pemerintah daerah Kota Ambon dalam penilaian EPSS dengan memperoleh predikat baik. Pemerintah Kota Ambon menjadi pemerintah daerah satu-satunya di Indonesia Timur yang mendapatkan penghargaan ini. Reformasi birokrasi BPS Kota Ambon juga membantu percepatan prioritas aktual Presiden. Prioritas aktual Presiden yang dimaksud di sini adalah pengendalian laju inflasi. BPS Kota Ambon melaksanakan survei harga konsumen yang menghasilkan data inflasi Kota Ambon. BPS Kota Ambon juga ikut serta dalam koordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah untuk mengendalikan inflasi Kota Ambon. Nah, sahabat data, itulah cuplikan seputar reformasi birokrasi di BPS Kota Ambon. Sebagai penutup, mari kita simak testimoni pemerintah Kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bodiwin Belkia Swatimena, penjabat Wali Kota Ambon. Saya Enrico Matita Putih, Kepala Bapedalitbang Kota Ambon. Saya Yosias Peter Lopis, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran aktif dari rekan-rekan Badan Pusat Statistik Kota Ambon yang telah memberikan pembinaan statistik sektoral serta menyediakan data-data yang kami butuhkan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kota Ambon, khususnya di Bapedalitbang. Kami sangat mendukung pembangunan zona integritas di Badan Pusat Statistik Kota Ambon untuk mencapai predikat Satker Wilayah Bebas Korupsi. Terus berkarya rekan-rekan BPS Kota Ambon. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ambon persemua. Tabea. Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Arika dan Data for Ambon Maju.